Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mantra mengerikan di balik aksara Jawa. Aksara yang dikenal dengan nama Caraka atau Hana Caraka itu diciptakan oleh seorang tokoh besar yang sangat dihormati bernama Aji Saka, seorang begawan yang masyhur dari tanah India. Beliau sengaja datang ke Pulau Jawa setelah mendapatkan petunjuk untuk membantu kehidupan masyarakat di sana. Terlebih sesungguhnya ia sama saja dengan pulang kampung, sebab leluhurnya dulu memang berasal dari tanah Jawa. Makanya ketika mendapatkan petunjuk untuk membantu masyarakat Jawa yang sedang kesusahan, dengan senang hati ia pun segera mengerjakannya. Singkatnya, begawan akhirnya datang ke tanah Jawa dan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kedatangan begawan Aji Saka ke tanah Jawa terjadi pada sekitar abad pertama Masehi, di mana pada waktu itu perhitungan tahun Saka belum ada, karena nama Saka sendiri diambil dari nama beliau. Perhitungan tahun Saka baru dipakai sejak tahun 78 Masehi hingga sekarang ini. Namun begitu, pada masa tersebut di tanah Jawa ternyata sudah ada peradaban yang tinggi, dengan bukti adanya beberapa kerajaan besar di sana seperti Gamapala di Jawa Barat, kemudian Sedayurah di Jawa Tengah, dan Mirotama di Jawa Timur. Penduduknya tidak hidup dalam keprimitifan, tetapi sudah berada dan berbudaya luhur. Hanya saja ada seorang penguasa yang bersikap jahat dan bengis yang bernama Dewata Cengkar, sehingga menyebabkan penderitaan di mana-mana, khususnya di wilayah Jawa bagian tengah. Inilah yang menjadi alasan kenapa begawan Aji Saka harus datang ke tanah Jawa dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, jika diperhatikan dengan seksama, maka aksara Caraka atau Hana Caraka ini terlihat mistis sekali. Dan hanya dengan merapalkan nama-nama semua hurufnya secara terbalik, tentunya dengan teknik khusus, seseorang telah bisa merasakan khasiatnya. Dan bagi masyarakat Jawa di masa lalu, mereka sangat meyakini bahwa itu juga bisa menolak bala dan gangguan dari makhluk halus. Ke-20 huruf Caraka atau Hana Caraka tersebut sangat luas maknanya. Dari luasnya, jika diteliti dengan keheningan, maka dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagat raya ini. Dan salah satu cara serta guna dari aksara ini adalah untuk bisa menjadi perantara Tuhan dalam mengeluarkan energi, sehingga dengan demikian energi tersebut dapat pula menjadi bekal sarana kehidupan di dunia. Aksara Jawa terbalik bisa disebut sebagai ilmu sepuh pamungkas dari ilmu ajian Waringin Sungsang. Kenapa disebut Waringin Sungsang? Itu karena untuk bisa meraih tujuan, kita harus melalui jalan atau proses kebalikannya. Contoh, seseorang tidak pernah menemukan surga atau kebahagiaan tanpa melalui neraka terlebih dahulu atau ujian hidup. Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat untuk menerima dan waspada dengan neraka atau ujian dunia yang harus dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga atau kebahagiaan dari Tuhan, maka di dunia ini kita juga harus belajar menerima dengan ikhlas pula nerakanya atau ujian hidupnya yang memang diciptakan oleh Tuhan. Dan pada ujung pengertiannya nanti, kita pun diharapkan bisa memiliki rasa yang sama antara di surga atau kebahagiaan maupun di neraka atau ujian hidup. Tentulah hal demikian harus melalui proses belajar yang sabar dan cukup panjang. Ditambah lagi harus pandai bersyukur dan selalu bersikap andap ashor atau rendah hati. Lalu makna dari aksara Caraka atau Hana Caraka ini dapat pula digunakan untuk perjalanan sulit dalam menghadapi neraka dunia. Adapun cara yang diajarkan oleh para leluhur kita adalah: yang pertama, sucikan jiwa, yaitu hati dan pikiran. Hal ini bisa dengan cara meditasi, puasa, dan ibadah lainnya. Laku utama ini minimal dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari.
Yang kedua, keluarlah di halaman yang tidak beratap dan berdiri menghadap ke arah matahari terbit, sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari. Yang ketiga, sambil benar-benar menanamkan keyakinan dalam hati, maka bacalah aksara caraka atau hana caraka tersebut secara terbalik sebanyak 41 kali. Yang keempat, selanjutnya melawah arah jarum jam, maka harus beralih menghadap ke 3 arah lainnya satu persatu dengan membaca aksara dengan jumlah bacaan yang sama. Yang kelima, setelah itu kembali menghadap ke arah matahari terbit seraya berdoa kepada Tuhan dengan mengharapkan hajat bisa terkabulkan. Sebelum mengutarakan hajat dalam hati, maka perlu menginginkan cipta terlebih dahulu selama beberapa waktu. Dan jika hal tersebut diyakini sepenuh hati, maka akan terbukti dapat menetralkan energi penghalang kebahagiaan menjadi energi positif yang berangsur-angsur menuntaskan masalah yang ada dan segera mendatangkan hajat yang diharapkan. Namun di sini tetaplah dengan catatan bahwa semua itu hanya jika Tuhan mengizinkannya. Artinya, jika belum terkabul, maka itu bisa saja dikarenakan masih ada yang salah dengan tata cara lelakunya atau justru diri sendiri. Mungkin karena masih tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan larangan dari Tuhan. Karena itulah aksara hana caraka atau caraka ini memiliki spiritualitas orang Jawa yang terdalam, yaitu kerinduannya kepada Sang Pencipta serta harapannya dalam meraih keseimbangan dan ketakutannya akan segala sesuatu yang dapat memecah belah keharmonisan. Dan ini bisa dicermati dari penjelasan tentang makna setiap hurufnya. Yang pertama, hana urip wening suci, yaitu adanya hidup adalah kehendak dari Yang Maha Suci. Yang kedua, na, yaitu nur candra, gaib candra, warsitaning candra, atau pengharapan manusia hanya selalu ke sinar cahaya ilahi. Yang ketiga, ca, yaitu cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi, yaitu arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal. Yang keempat, ra, yaitu rasa ingsun handulusi, atau rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Yang kelima, ka, atau karsaning sung hamemayu hayuning bawono, yang artinya hasrat atau akal pikiran diarahkan untuk kesejahteraan dunia. Yang keenam, da, tumatining zat kang tanpa winangenan, atau menerima asal zat hidup apa adanya. Yang ketujuh, ta, tatas, tutus, titis, titi, lan wibawa, yaitu mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian, dan berwibawa. Yang kedelapan, sa, atau sifat ingsun handulu sifatullah, yaitu membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan. Yang kesembilan, wa, wujud hono kang teno kiniro, atau ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Yang kesepuluh, la, lir handaya paseban jati, yaitu mengalirkan hidup semata pada tuntutan ilahi. Yang kesebelas, pa, papan kang tanpa kiblat, yaitu hakikatnya yang ada di segala arah. Yang ke-12, da, dhuwur wekase endek wiwitane, yaitu untuk bisa di atas tentulah harus dimulai dari dasar. Yang ke-13, ja, jumbuhing kawula lan Gusti, yaitu selalu berusaha menyatu memaknai kehendaknya. Yang ke-14, ya, yakin marang sanubarang tumidak kang dumadi, yaitu yakin atas semua titah atau kodrat ilahi. Yang ke-15, nya, nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diuruki, yaitu memahami kodrat kehidupan. Yang ke-16, ma, madep mantep manebah mring ilahi, yaitu yakin atau mantap dalam menyembah sang ilahi. Yang ke-17, ga, guru sejati sing muruki, yaitu belajar pada guru nurani. Yang ke-18, ba, bayu sejati kang andalani, yaitu menyelaraskan diri pada gerakan alam. Yang ke-19, ta, tukul soko niat, yaitu sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan. Yang terakhir atau ke-20,
ngerajut busananing manungsa, yaitu melepaskan egoisme dalam diri pribadi manusia.